tertulis dalam sebuah kitab karya Profesor Dr. Haji Syekh Muhibbuddin Wali, bahwa kejadian yang luar biasa pada diri manusia yang katanya istilah dengan koronah bukanlah suatu martabat yang tinggi, karena tingginya martabat, mulianya manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kepada hati yang dimiliki oleh si manusia tersebut. Menang boleh, karena apa yang terjadi tersebut bisa saja jalan untuk menuju ke neraka. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, wahai manusia, janganlah kamu tertipu dengan serban para ulama, dengan luasnya lengan baju ulama dan leher baju ulama. Kadang-kadang itu syaitan telah menjelma kepada ulama atau telah memakai baju ulama, kata Imam Al-Ghazali. Kehadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab tersebut yang bernama Al-Hikam, di hikayat, suatu hikayat tentang Syekh Abu Yazid, seorang ulama besar, lalu dikunjungi oleh 3 muridnya, dan masing-masing murid membawa satu laporan. Negeri murid yang pertama, ya Syekh, idun balun kalen sidro hamba Allah luar biasa, gupo dalam angin, bisa terbang luar biasa. Dijawab oleh Syekh Abu Yazid, ilun pih sering hadun kalen dijim kan hanya sekedar info, bisa jungkir balik di dalam awan, bisa makan dan mengambil makanan di dalam udara. Kemudian tunjuk jarum murid yang kedua, ya Syekh, ilun bihna lirdalan sirah hamba Allah yang bisa berjalan di atas air seperti di atas jalan, luar biasa. Jawab Syekh Abu Yazid, saya pun sangat sering melihat ikan, bukan di atas air, di dalam air, bisa tidur dan beranak di dalam air. Kemudian tunjuk jaro yang kedua, ya Syekh, ilmu fitnah nurkalan Syekh, sidra hamba Allah yang berjalan misalnya dari Aceh ke Makkah cuma hanya dengan sekejap mata. Jawab Syekh Abu Yazid, syaitan dengan sekejap mata bisa berjalan seluruh dunia. Kirim udah lumayan. Nyawa dadanya ngejik jawaban. Pekan menan Syekh. Nyawa dadanya ngejik yang Syekh jawab. Syekh Abu Yazid tunduk pula, kemudian dikalan ada wajah leher murid. Lalu Syekh Abu Yazid menjawab, tidak perlu dikagumi seorang hamba Allah
apabila peng hana lamhet mewadai dumpeng lamhet, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, Allah telah memberi saya rezeki, insyaallah akan saya pergunakan pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Itu biasa, kata Syekh Abu Yazid. Peng hana lamhet pendeta kana Bandung manusia senang, galak dan wajar memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak perlu kita kagumi. Yang perlu kita kagumi adalah manusia yang dulu hana peng sini bukan jatah tak peng dalam head mewadai dulu menteribe tadi gojai peng dalam head mewadai dulu menteribe hanali. Apa kata beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, Allah kalau nitip harta si atba'un, dan jika Allah kan ulang harta tersebut, sempat berbuat baik dengan harta yang telah dititip oleh Allah, dengan pangkat yang telah dititip oleh Allah, dengan jabatan yang telah dititip oleh Allah, sempat saya berbuat baik jika kan ulang oleh Allah. Alhamdulillah, lun hanali repot menjaga amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyo manusia yang perlu takagumi, kata beliau. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena demikian, bahagia baik manusia di sisi Allah bahkan di sisi sesama manusia sangat tergantung kepada hati yang dipunya oleh si manusia itu sendiri. Inna fil jasadi ibni Adam mudghah, iza salahatil jasad wa iza fasadatil jasad. Di dalam hati manusia, di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh anak Adam nyona segumpal daging, kata Rasul, na segumpal darah, kata Rasul. Apabila darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila darah itu rusak, maka binasalah seluruh tubuh. Nyontuk hati, karena tangan tak akan mengambil yang haram apabila tidak didorong oleh hati. Kaki tak akan langkah kepada tempat-tempat maksiat apabila tidak disuruh oleh hati. Dan anggota zahiriyah tak akan berbuat maksiat apabila tidak didorong oleh hati anggota batiniyah. Maka sangatlah penting untuk mengobati hati tersebut. Membuat obat hati, kata Imam Al-Ghazali, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi zikir nek dengan zikir beroji nyamam obat hati. Kadang-kadang penyakit dalam hati cukup kita bersemayam. Ilun tinggal berisi ilun tuan bantu model kamu keluar dapur dia temayang perayaan ini yang takut bersama aku dewa jauh rumah aku. Kemudian cerita-cerita kejadian dalam kalung dukun letero di rumah ni aku dilun aku pada saat terakhir berzikir perasaan itu hidup rimung lagi bulu, hidup serigala lagi bulu, hidup bulu dalam tubuh bulu. Apa maknanya aku? Alhamdulillah, kata beliau. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita berhasil mengusir penyakit yang sangat berbahaya. Seandainya drona hana asing mengusir penyakit tersebut sempat membawa ke alam barzakh, artinya bahwa Allah beserta penyakit tersebut, maka yang siksa drona di dalam tubuhnya kubur penyakitnya, yang kubur rimung yang akan menjelma di dalam tubuh, yang tukang drona, yang serigalanya tukang baju drona, yang kubulnya tukang drona. Alhamdulillah, kata beliau.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa hambanya sesuai dengan perilaku hambanya di atas dunia ini. Putra aku dunia itu tanamnya ke tanamnya bangkrut. Putra aku dunia berusaha dengan yang haram Allah nak dalam surga tersebut. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangatlah penting mengobati penyakit-penyakit batin yang kita bersemayam di dalam dada kitanya masing-masing. Lebih-lebih penyakit iri, penyakit dengki, karena syaitan makhluk Allah yang pertama di langit dilakap dengan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan al-mal'un. Bahkan Allah melakap setan dengan al-mal'un karena setan punya hati yang takabur. Makhluk Allah di atas dunia, tapi makhluk yang pertama melakukan maksiat. Bahkan kejenuhan karena tabil tersebut punya hati yang dengki. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia manusia di sisi Allah yang tergantung kepada hati yang dimiliki oleh manusia tersebut. Imam Syafi'i waktu beliau ngejak Nanggro Yaman, kemudian anak di Nanggro Yaman diangkatlah oleh gubernur negeri Yaman sebagai sekretaris negeri Yaman, dan difitnahlah oleh burung-burung yang nak di Nanggro Yaman yang bahwa Imam Syafi'i pengembang Syiah di Nanggro Yaman yang sangat bermusuhan dengan Khalifah Harun Rashid Abbasiyah yang nak di Irak. Kemudian ditangkaplah Imam Syafi'i, juga dari Nanggro Irak, terus diperiksalah Imam Syafi'i. Punenkan oleh Imam Syafi'i membaca ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu iza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tasiba qauman bijahalatin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang yang fasik membawa berita, maka periksa olehmu dengan sebaik-baiknya, kata Allah. Jangan kamu memutuskan hukum kepada manusia, nanti kamu akan menyesal. Nyo yang sering terjadi. Hote iba berita fitnah, maka sebahagian manusia cok kesimpulan yang bapaknya salah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala periksa dengan seksama, karena cocok urusan itu yang salah sebenarnya akan menyesal. Maka selamatlah Imam Syafi'i. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena demikian, obatilah hati tersebut dari penyakit-penyakit batin yang sangat berbahaya, dan pergunakanlah kesempatan yang masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jalan yang sebaik-baiknya, karena wadai tepok sagai oleh Allah yang berisi Tuhan. Wadai yang kau ikut, wadai dino dan wadai ukut. Wadai yang kau ikut itu merupakan kenangan. Wadai ukutnya khayalan cita-cita ataupun impian. Analam benda itu tajak bahwa wadai ukutnya. Yang hakikat wadai adalah yang nak kita nyok di dalam wadai. Nyok wadainya pergunakanlah sebaik-baiknya. Nekun oleh Imam Al-Busiri dalam qasidah Burdah, tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'isu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa
kam min 'adilin asyahinam minad dahr. Hai manusia, persiapkanlah diri Anda dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan datangnya ajal. Apabila ini hari kita masih hidup, apa ada jaminan esok hari kita masih hidup? Nyohana jaminan sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi 'ilatin. Cukup banyak orang yang mati karena sakit. Wa kam min 'ilin asyahinam minad dahri. Kadang-kadang dengan sebabnya itu dawah Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah wate yang hakikat wate yang Nabi tanya wate dalam watenya. Baik bibitan bu. Bukannya yang muda-muda nyoba dong yang buat memerdekan Tuhan anak-anak terkait dengan Tuhan. Menasib katanya yang kamu yang lanjut, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya. Katanya yang mendahului, persiapkanlah diri kita untuk menjadi generasi agama yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyebut makna nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata Jibril, "Wa'mal ma syi'ta fa innaka masyiyun." Ya Muhammad, kerjakan apa saja yang kamu mau, tapi ingat Muhammad, kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu saat nanti. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah semaumu ya Muhammad, tapi ingat kamu pada suatu saat akan berpulang ke rahmat Allah. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufarrid. Ya Muhammad, cintailah sesuatu ya Muhammad, tapi ingat kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum menuju kepada kehidupan yang selanjutnya, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala, ayo persiapkanlah diri kita semata-matanya. Wajar menjangkui oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap, selesaikanlah masalah sesama manusia. Artinya perbaikilah masalah sesama manusia. Gerakkanlah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dengan manusia, jauh dengan Allah. Rasulullah menjamin kita akan jadi ke asal surga Allah Subhanahu